berasa kayak deket orang rame gitu loh, cuman mereka tuh ngomong apa nggak jelas. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skero. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku solo camping lagi sendirian. Dan ini kondisinya gerimis teman-teman, agak-agak gerimis gitu. Nah jadi ini sebenarnya masih di Kalimantan teman-teman. Gue udah balik ke Kalimantan dan gue nyari-nyari lokasi. Dan kebetulan ini gue lagi di daerah Kaltim teman-teman. Nah, jadi di sini itu teman-teman ada cerita yang cukup horor yang baru-baru aja kejadian dan masih diperbincangkan banget teman-teman, karena ada kejadian yang sangat menggemparkan di sini teman-teman. Jadi di belakang hutan ini teman-teman itu ada nggak jauh teman-teman, sekitar 50 meter doang jalan kita ke dalam itu ada kebun sawit teman-teman. Nah, jadi di kebun sawit itu ada kejadian beberapa hari yang lalu ditemukan
seorang wanita itu meninggoy ya teman-teman. Dan si wanita ini adalah korban teman-teman. Dia adalah korban yang dimana dia ditipu oleh seorang laki-laki. Ya awalnya dia kenal kayak di sosmed gitu teman-teman, di sosmed, terus mungkin kayak diajak nanti gue cariin kerjaan lah di sini, lo di sini aja, nanti ada kerja kok di sini, ini dan segala macam, diiming-imingi lah teman-teman. Dan ketika itu si wanita mungkin membulatkan tekadnya, mengumpulkan semua harta, mungkin menjual kayak rumah dan segala macam, dan rencananya mungkin kayak diajak pindah lah, tinggal di sini gitu ya, diiming-imingi gitulah sama cowok. Akhirnya dia pergi ke Kalimantan, dan setelah itu teman-teman, ya dia datang ke sini dengan berbekalan uang untuk mungkin bertahan beberapa tahun atau beberapa bulan gitu ya. Intinya dia bawa uang lah. Nah gue nggak tahu ya gimana, cuman singkat cerita katanya sesuai kronologinya itu wanita ini ditipu teman-teman. Wanita ini ditipu, uangnya dibawa lari, mungkin diiming-imingi gimana lah kali ya. Mungkin kayak nanti aku cariin rumah, mungkin nanti juga biaya masuk kantor sekian, mungkin kali ya, diiming-imingi semacam seperti itu. Dan akhirnya uangnya dibawa kabur teman-teman, cowoknya kabur dan dia terlantar. Gue nggak ngerti ya kenapa dia sampai terlantar seperti itu, padahal dia perempuan gitu loh. Nah singkat cerita, dia beberapa hari, katanya sekitar 9 hari itu menetap di pondok sawit teman-teman. Di pondok sawit beberapa hari, nggak tahu ya apakah, gue nggak ngerti apakah nggak ada yang nolong, apakah dia nggak berinisiatif cari bantuan atau gimana. Cuman untuk kronologinya sekarang sih katanya teman-teman, ya dia mencari tempat tinggal gitu loh. Dan akhirnya di sawit ini ada pondok teman-teman di belakang sana. Gue tadinya udah minta izin, gue mau bikin di sananya, di pondoknya teman-teman, cuman gue nggak dibolehin, entah dalam maksud tujuan apa, nggak dibolehin. Dan akhirnya gue masuk sedikit ke bagian hutan sekitar 50 meter ya, di belakang sana itu kebun sawitnya teman-teman. Dan setelah sekitar 9 hari dia bertahan di gubuk itu, dia ditemukan meninggal deket kayak rawa gitu loh teman-teman. Mayatnya ditemukan di situ. Ya gue nggak tahu lah persisnya, mungkin masih didalami atau gimana, gue nggak tahu. Cuman kronologi sementara kayak gitu gue baca di beritanya. Tadinya gue pengen masukin beritanya teman-teman, cuma sekali lagi ya, berita-berita gini biasanya kalau dimasukin itu, wah konten gue rawan banget, pasti kena gitu, pasti kena men. Gue sedikit aja kayak cantumin berita, waduh beres. Jadi gue nggak bisa masukin sama sekali teman-teman, entah itu fotonya gue blur. Pokoknya kalau ada gue tempelin nih berita online atau apapun, kena gue. Nah akhirnya karena udah disakiti laki-laki, karena udah ditipu, gak ada yang nolong, mungkin ya kesedihan mendalam lah intinya. Ya wanita itu ditemukan meninggal di kebun sawit di belakang situ. Dan beberapa hari menjelang setelah mayatnya dibawa, itu dikabarkan ada gentayangan teman-teman, gentayangan semacam kayak penasaran, minta tolong. Jadi cerita awalnya itu si yang punya ini sawit, yang punya sawit cerita ketika panen sawit itu siang bolong sempat lihat duduk di pondok, kan pondoknya itu agak gelap kan di dalam gitu. Nah sempat cewek itu kayak duduk sambil minta tolong. Beberapa orang lihat sampai ada yang kerja kesorean itu bahkan ditampakin katanya deket banget teman-teman, ditampakin deket banget, minta tolong, suaranya minta tolong. Kadang pas pulang ada di antara semak-semak berdiri minta tolong sambil nangis-nangis. Intinya kayak semacam gentayangan gitulah teman-teman ya. Dan singkat cerita, gue dapat kabar seperti ini, dikasih tahu, gue coba datengin, gue dengerin cerita-ceritanya, beritanya juga bener-bener ada. Ya udah, gue camping di sini dan gue bakalan coba cari eksistensi ya,
mungkin fenomena-fenomena jelmaan makhluk halus atau bangsa jin atau seperti apa. Yang jelas di tempat ini ada kesedihan yang mendalam banget lah teman-teman, rasa penasaran, rasa kesedihan ya. Energi itu mungkin yang bakalan menarik para makhluk-makhluk halus yang ada di hutan ini gitu loh ya. Kita coba nantinya cari eksistensinya teman-teman. Ini gue masih, karena ini masih awal-awal teman-teman, masih sekitar jam 9, gue masih nyebat-nyebat nunggu malam. Gue masih ya minum jamu teman-teman. Ini kondisinya agak gerimis, semoga hujannya nggak lebat banget lah teman-teman. Oke, kondisinya dingin banget. Oke teman-teman, jadi waktunya makan, dan kali ini makan seadanya teman-teman. Cuman makan mie sama sosis ya, menu simple yang gampang dibawa ke dalam hutan teman-teman. Kondisinya masih gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget dingin-dingin begini makan mie. Semoga ya yang lain nggak mau ikutan makan lah teman-teman. Karena katanya di sini, di hutan ini itu ya banyak hal-hal begitulah teman-teman. Apa ya, bisa dibilang kayak wingit gitulah teman-teman. Dulu katanya sebelum ada kejadian ini juga, ketika orang membuka lahan buat sawit di sini itu banyak banget teman-teman gangguan-gangguan ganjil. Alat berat untuk membuka lahan itu kayak sering dengar suara kayak orang meneriaki gitu loh. Bahkan kata yang punya lahan sawit dulu tuh, ketika membuka sempat juga yang tukang jaga alat berat itu lari teman-teman. Karena kayak tengah malam alat ini bisa hidup sendiri men. Kayak nggak masuk akal gitu loh. Kayak lampunya itu hidup sendiri, padahal kuncinya nggak dicolok apa katanya. Jadi kayak apa ya, mesinnya itu kayak ada yang main-mainin gitu loh. Kayak kadang ratingnya nyala, kadang mungkin kayak apa ya, gue nggak jelas ya nyala itu. Cuman bapaknya bilang lampunya pada nyala, katanya mungkin sama mesin-mesinnya gitu loh nyala. Jadi emang dari dulu katanya di sini itu udah ya namanya hutan lah ya teman-teman ya, tempat tinggal kayak begituan, dedemit-dedemit begitu. Dan sejauh ini teman-teman ya, gue sejauh ini nggak bisa ngejelasin banyak soal ya fenomena-fenomena yang ada di sini gitu, hal-hal ganjil yang mungkin nggak bisa ditangkap sama kamera. Cuman gue bisa ngerasain dari tadi bolak-balik kayak ada bau kapur barus gitu loh. Jadi kapur barus itu teman-teman, kalau di sini biasanya dipakai orang untuk wangian jenazah sebenarnya. Bahkan ada yang
apa ya, semisal nih pocong udah dikapani nih, nah itu kadang masih dimasuk-masukin kapur barus biar nggak bau gitu. Apalagi yang dominan mayat yang udah cukup lama gitu, yang lebih dari 24 jam, itu bener-bener nggak pakai minyak wangi lagi, itu juga udah dicampur kapur barus gitu loh teman-teman, dimasukin di kayak kadang di sela-sela kain kapannya gitu buat ya wewangian gitulah teman-teman. Nah dari tadi gue merasa nggak enak, ada bau kapur barus dari tadi. Mungkin nggak bisa gue buktiin kayak maksudnya secara di kamera atau gimana, karena ini sifatnya bau gitu, bukan visual. Ya selebihnya gerimis gini, dari tadi gue juga denger kayak suara orang, cuman nggak tahu ya entah itu dari luar atau gimana. Dan satu hal lagi yang cukup aneh teman-teman, dari tadi itu gue nggak tahu ya apakah faktor fata morgana kayak mungkin suasana hujan atau gimana, ini sering banget terjadi kayak gue dengar suara orang saling ngobrol, kayak gue berasa rame teman-teman, kayak berasa kita tuh deket kampung, tapi sebenarnya di sini nggak ada kampung, jauh dari area luar teman-teman. Nah jadi gue dengar kayak aktivitas orang ngobrol, orang ngomong gitu loh. Ini yang gue cukup aneh, gue sering banget ngedepatin ini, gue berasa kayak deket orang rame gitu loh, cuman mereka tuh ngomong apa nggak jelas, cuman nada-nadanya dong ya, kayak deket orang rame gitu loh, cuman mereka tuh ngomong apa nggak jelas, cuman deket orang rame gitu loh, cuman mereka tuh ngomong apa nggak jelas, cuman deket orang rame gitu loh, cuman mereka tuh ngomong apa nggak jelas, cuman nada-nadanya dong ya, kayak gitu doang. Ya ditambah wangi-wangi kapur barus, kayak gue berasa jatuhnya gue kayak ke-trigger, kayak wah bukan fata morgana hutan ini mah, bukan suara alam ini mah, bukan suara hujan gitu loh. Kayak gue berasa tuh dimensinya itu gue berasa udah beda banget. Kayak bukan di alam manusia lagi rasanya kalau ada suara-suara beginian nih. Oke, gue jadi habisin makanan gue dulu. Oke teman-teman, jadi waktunya membakar dupa. Dan ini udah sekitar jam 11 lewat teman-teman, mendekati jam 12 lah. Dan ya, ini ada lumayan banyak dupa yang aku bakar, dan dupa-dupa ini kayak wangi, gue campur ya, tadi ada wangi melati, ada bau kayak kemenyan putih gitu. Nah, dan ini memang dominan-dominan wangi yang emang disukain sama makhluk halus, teman-teman. Gue bakarnya di tengah malam di dalam hutan. Kita taruh ke bagian arah hutan aja, teman-teman ya.
Hadir, hadir, hadir. Oke teman-teman, jadi ini baru aja aku habis bakar dupa di luar dan sambil menunggu dalam tenda. Agak susah juga teman-teman beraktivitas di luar. Tadinya juga aku pengen pasang night vision di luar, tapi kondisi luar masih agak gerimis teman-teman. Mungkin agak malam sedikit. Ya semoga hujannya agak mereda teman-teman. Dan ini udah sekitar jam 12-an. Aku sambil mengawasi di dalam tenda teman-teman. Ya sambil jaga-jaga aja. Di belakang juga udah ada kamera. Mungkin ada suatu suara-suara pergerakan atau apapun nanti bakalan aku rekam dari dalam tenda aja teman-teman. Kondisi di luar karena emang lagi gerimis juga. Ini di belakang bagian hutan lebat banget teman-teman dan cukup banyak suara-suara aneh dari tadi di bagian arah hutan sini teman-teman. Ini nggak tahu teman-teman, cuman ini bau busuk banget kecium. Gue nyium kayak antara bau busuk dan kayak ada bau gosong-gosong gitu, kayak apa ya, kayak ban gosong gitu. Baunya nyengat banget kayak campur, tapi bau busuk nyengat banget. Ini ada bau busuk, gue nggak tahu ini apaan. Di luar gue pasang night vision, di luar gue ada pasang night vision. Kayaknya ada sesuatu yang ngedeketin tenda gue dan ini bau busuk, bukan main, bau busuk banget. Gue kayak nyium bau busuk, kayak ayam yang busuk 3 harian gitu terus ditaruh ke hadapan gua. Baunya bener-bener busuk banget. Ini bau busuk banget. Gue masih pasang night vision di luar. Mungkin bakalan nggak gue ambil dulu, gue biarin dulu karena gue nggak tahu ini apaan yang bau busuk ini.
Ini bau masih busuk banget. Gue coba pakai Nick Vision, berani diri. Gue sempat dengar suara kesini dan tolong, dua kata itu yang gue dengar tadi. Masih ada jalan loh. Aku gugup banget. Ini yang gue masukin beneran hutan, men. Bau busuk banget, masih nggak hilang. Gua di luar kerekam, ada sekelebatan di antara pohon besar. Itu kayak ada wanita. Mukanya udah bengkak, udah busuk. Gue udah tutup semua tenda. Gue udah nangkap cukup jelas beberapa detik, walaupun cuma beberapa detik gue bisanya berdiri dan langsung beranjak. Gue lihat bener-bener ada sekelebatan perempuan di samping pohon besar. Gue udah tutup semua tenda. Ini udah jam 2 lewat. Gue bakal nunggu sampai subuh. Masih ada bau busuk, cuman gue gak berani lagi di luar. Gue gak berani lagi ngapa-ngapain di luar. Tenda gue udah tutup full.